Selamat malam para pendengar, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Senang sekali saya TM dapat menemani Anda dalam acara cerita inspirasi selama beberapa menit. Hari ini cerita saya dengan tema seni mendidik dengan judul Kasus Pencurian Jam Tangan. Sekelompok anak muda menghadiri resepsi pernikahan. Salah seorang di antaranya melihat guru SD-nya. Murid itu menyalami gurunya dengan penuh penghormatan seraya berkata, "Masih ingat saya kan Pak Guru?" Gurunya menjawab, "Tidak." Murid itu bertanya keheranan, "Masa sih Pak Guru tidak ingat saya? Saya kan murid yang mencuri jam tangan salah seorang teman di kelas." Dan ketika anak yang kehilangan jam tangan menangis, Panjenengan menyuruh kami semua untuk berdiri karena akan dilakukan penggeledahan di saku para murid. Saya berpikir bahwa saya akan dipermalukan di hadapan para murid dan guru dan akan menjadi tumpahan ejekan dan hinaan. Mereka akan memberi gelar padaku pencuri dan diriku pasti akan hancur selama-lamanya. Dulu Anda menyuruh kami berdiri menghadap tembok dan menutup mata kami semua. Lalu Anda menggeledah kantong kami dan ketika tiba giliran saya, Panjenengan ambil jam tangan itu dari kantong saya dan melanjutkan penggeledahan sampai murid terakhir. Setelah selesai, Anda suruh kami membuka penutup mata dan kembali ke tempat duduk. Saat itu saya takut Panjenengan akan mempermalukan saya di depan murid-murid yang mana mereka adalah teman-teman saya. Panjenengan tunjukkan jam tangan itu, lalu Anda berikan kepada pemiliknya tanpa menyebutkan siapa yang mencurinya. Selama saya belajar di sekolah itu, Anda tidak pernah bicara tentang kasus jam tangan itu dan tidak ada seorang guru maupun murid yang bicara tentang pencurian jam tangan itu. Anda masih ingat saya, Pak? Bagaimana bisa Anda tidak mengingatku, wahai guruku? Saya adalah muridmu dan ceritaku adalah cerita pedih yang tak akan terlupakan. Saya sangat mengagumimu. Sejak itu saya berubah menjadi orang yang baik dan benar. Saya mencontoh semua perbuatanmu. Guru itu menjawab, "Sungguh saya tidak mengingatmu, karena pada saat penggeledahan itu, sengaja aku menutup mata pula agar tidak mengenalmu. Karena saya tidak mau merasa kecewa atas perbuatan salah seorang muridku. Saya sangat mencintai mereka." Kesimpulan dari cerita: 1. Pendidikan memerlukan seni dalam menutup segala keburukan. 2. Jangan mempermalukan seseorang karena akan dapat menghancurkan hidupnya dan tambah terperosok lebih dalam. 3. Memaafkan, mengampuni adalah sesuatu kebijakan yang mulia. 4. Orang yang mempermalukan orang lain adalah orang yang hanya bisa mencela atau menyalahkan. Sedangkan orang yang bermartabat dan terhormat adalah orang yang mau memperbaiki kesalahan orang lain. Oh ya teman-teman, panjenengan itu adalah bahasa Jawa ya, artinya kamu atau Anda. Demikianlah cerita inspirasi dari saya, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Selamat malam.